Tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Ultimatum istri Verdi Sambo segera minta maaf. Pengacara Brigadir J ancam melaporkan kasus laporan palsu pelecehan seksual. Jadi seperti saya katakan sebelumnya, itu tidak ada tindak pidana pelecehan maupun pengancaman. Tetapi itu diciptakan skenario-nya oleh staf ahli Kapolri untuk dilakonkan oleh Verdi Sambo dan Ibu Putri supaya seolah-olah terjadi. Dan juga persekongkolan jahat dengan pengacaranya dengan mendramatisir seolah-olah kejadian itu ada. Oleh karena itu, saya sudah berulang kali menyampaikan somasi secara terbuka kepada Verdi Sambo maupun kepada Ibu Putri supaya cepat sadar dan bertobat. Dan batasnya itu adalah sampai besok. Sekiranya mereka belum sadar dan bertobat dan atau belum menyampaikan permintaan maaf dan mencabut semua fitnah-fitnahnya itu, maka minggu depan saya akan membuat laporan balik, yaitu tindak pidana berdasarkan pasal 317, 318 KUH Perdata, KUH pidana, maaf ya, 317, 318 KUH pidana, junto pasal 221, 223 KUH pidana, junto pasal 88 KUH pidana tentang obstruction of justice dan persekongkolan jahat, gitu ya, atau permufakatan jahat. Kemudian junto pasal 227 Undang-Undang ITE, junto pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 96 tentang menyebar informasi bohong. Oleh karena itu, kesempatan kepada Verdi Sambo dan atau istrinya tinggal 1 kali 24 jam sebelum batas kesabaran saya selaku kuasa hukum habis. Dan sore ini saya lagi menyusun surat kuasa untuk segera ditandatangani oleh klien saya untuk segera minggu depan atau hari Senin atau Selasa saya daftarkan ke Barreskrim Polri. Tetapi kalau Verdi Sambo dan atau istrinya segera sadar dan bertobat dan meminta maaf kepada klien saya, khususnya kepada almarhum karena telah memfitnah orang mati, dan meminta maaf juga kepada institusi Polri yang telah dirusak oleh dia dan istrinya, dan juga kepada 270 juta penduduk Indonesia, ya kita beri kesempatan 1 kali 24 jam. Tapi kalau tidak, baik pengacaranya juga maupun Verdi Sambo maupun istrinya Ibu Putri yang pura-pura dia itu sakit terguncang padahal tidak sakit ketika menyuap dan atau membagi-bagi uang untuk mempengaruhi institusi maupun orang-orang lain, maka saya peringatkan 1 kali 24 jam lagi untuk segera sadar dan bertobat. Begitu kira-kira. Jadi ini bisa menguak soal dugaan dari mana sumber-sumber keuangan seorang Verdi Sambo misalnya, sehingga memiliki uang yang begitu besar hanya sekedar untuk menutup mulut orang-orang yang ingin diberikan uang, dan kemudian skenario dia yang jadi skenario yang diterima, yaitu ada kasus pelecehan, tembak-menembak, mati karena Baradae yang menembak itu membela diri. Ternyata skenario itu jadi bubar gara-gara pihak keluarga Brigadir J yang kemudian mempermasalahkan jenazah Brigadir J yang terlihat kok seperti banyak luka. Tidak wajar kalau dikatakan hanya soal tembak-menembak yang dari depan membela diri, ya. Pengakuan dari Verdi Sambo bahwa motifnya tetap pelecehan, tapi pelecehannya itu ada di Magelang. Nah, kalau dia konsisten pelecehan di Magelang, kan sejak awal dia tidak perlu melaporkan kasus ini di Polres Jakarta Selatan. Berarti ada dua kemungkinan, yang hoax itu yang di Magelang, atau yang hoax itu adalah di di Duren 3, atau kedua-duanya hoax. Kalau kedua-duanya hoax berarti ada motif lain, baik motif pelecehan ditambah motif yang lain atau benar-benar motif yang lain. Karena hari ini kan yang beredar di sosmed juga beberapa kabar dari beberapa pengacara itu kan motifnya ada satu masalah, ada perselingkuhan, menyebut itu. Ini kan juga terhubung dengan satu nama poluan yang dianggap menjadi bagian dari kasus ini, menjadi motif, ya. Kedua, masalah bisnis gelap yang dikabarkan diketahui oleh Brigadir Joshua Huta Barat. Nah, yang itu yang membuat Sambo, bosnya ini, menjadi marah karena khawatir diketahui. Audio Jungle.
Audio Jungle. Ultimatum istri Ferdi Sambo segera minta maaf. Pengacara Brigadir J ancam melaporkan kasus laporan palsu pelecehan seksual. Kuasa hukum keluarga Brigadir J alias Nopriansa Yosua Huta Barat, Kamarudin Simajuntak, mendesak istri Irjen Pol Ferdi Sambo berinisial PC segera meminta maaf. Jika tidak, Kamarudin mengancam akan melaporkan PC ke Barreskrim Polri atas dugaan tindak pidana laporan palsu hingga menyebarkan berita bohong terkait pelecehan seksual yang ditudingkan ke Brigadir J. Saya kasih batas waktu ke Putri sampai tengah malam ini. Harus minta maaf dia, kata Kamarudin kepada wartawan Senin 15 Agustus 2022. Kamarudin menyebut dirinya tengah menyiapkan berkas terkait rencana melaporkan PC ke Barreskrim Polri. Salah satunya berkas terkait surat kuasa dari keluarga Brigadir J. Ini saya lagi susun surat kuasa saya untuk saya antar ke Jambi minta tanda tangan oleh klien saya, katanya. Sebelumnya, tim khusus bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menghentikan 2 laporan terkait kasus dugaan pelecehan seksual dan upaya pembunuhan yang dituduhkan ke Brigadir J. Kedua laporan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh PC dan Bribtu Martin G ke Polres Metro Jakarta Selatan. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian Jajadi mengungkap alasan penyidik menghentikan kasus tersebut karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Hal ini merujuk hasil pemeriksaan saksi dan gelar perkara yang dipimpin ke Barreskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto pada Jumat 12 Agustus 2022. Kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya, kata Andi di Barreskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 12 Agustus 2022 malam. Di sisi lain, Andi menyebut kedua laporan tersebut merupakan bentuk obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menangani kasus tersebut kekinian juga tengah diperiksa oleh Inspektur Khusus alias Irsus. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi sebelumnya sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Irsus, ungkap Andi. Tim khusus total menetapkan 4 tersangka pembunuhan Brigadir J yang terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo. Keempat tersangka yakni Ferdi Sambo, Baradae, Brigadir RR alias Riki Rizal, dan KM alias Kuat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut Ferdi Sambo ditetapkan tersangka lantaran diduga sebagai pihak yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Sedangkan KM dan Brigadir diduga turut serta membantu. Listio Sigit juga menyebut Ferdi Sambo berupaya merekayasa kasus ini dengan menembakkan senjata HS milik Brigadir J ke dinding-dinding sekitar lokasi. Hal ini agar terkesan terjadi tembak-menembak. Tim sus menemukan peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang menyebabkan J meninggal dunia yang dilakukan saudara RE atas perintah saudara FS, ungkap Listio di Gedung Rupatama, Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa 9 Agustus 2022. Dalam perkara ini, penyidik menjerat Baradae dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Brigadir RR, Ferdi Sambo, dan KM dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ketiganya mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Baradae, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Audio Jungle.